Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Materi bab 4 ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, serta bagian yang ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Untuk video kali ini akan saya jelaskan bagian yang pertama, bagian A, yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, tumbuhan sebagai suatu organisme atau sebagai suatu makhluk hidup itu terdiri dari organ. Nah, organ pada tumbuhan itu kurang lebih ada 5. Yang pertama dari bawah, mulai dari akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ini adalah organ-organ yang menyusun suatu tumbuhan. Kita bahas satu persatu dari mulai akar. Akar bisa dibagi menjadi 2, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Sistem perakaran serabut ini adalah sistem perakaran yang terdapat atau dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Di situ bisa dilihat pada gambar ke-1 dan gambar kedua, itu adalah sistem perakaran serabut. Sedangkan gambar ketiga dan gambar keempat itu adalah sistem perakaran tunggang, yaitu sistem perakaran yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Bisa diperhatikan untuk sistem perakaran serabut itu akarnya jumlahnya relatif lebih banyak, kemudian ukurannya dari pangkal akar hingga ujung akar itu relatif sama, dan kekuatannya untuk sistem perakaran serabut ini lebih lemah dibandingkan sistem perakaran akar tunggang. Akar sendiri pada tumbuhan itu terletak umumnya di dalam permukaan tanah sesuai dengan fungsi utamanya untuk mengambil air dan mineral dari dalam tanah. Selain fungsi tersebut, ada fungsi-fungsi yang lain seperti misalkan akar juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada wortel, kemudian pada singkong. Kemudian pada tumbuhan lain, akar juga bermodifikasi memiliki fungsi yang lain. Misalkan pada tumbuhan beringin itu akarnya dipakai untuk bernafas. Kemudian pada tumbuhan anggrek akarnya dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Akarnya digunakan untuk menyimpan air, cadangan air. Oke, lanjut ke organ yang berikutnya, yang kedua, yaitu organ batang. Batang ini ada beberapa macam. Ada batang yang berkayu, kemudian batang semak, dan ada batang basah. Batang berkayu ini adalah batang yang di dalamnya keras. Umumnya biasanya ini adalah penyusun atau batang yang dimiliki oleh pohon-pohon yang berukuran besar. Sedangkan semak itu ukurannya relatif sedang,
sedangkan yang batang bawah itu umumnya dia pendek. Batang pada tumbuhan dikotil umumnya batangnya memiliki batang yang bercabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil umumnya batangnya tidak bercabang serta memiliki ruas-ruas. Lanjut ke organ yang ketiga. Organ yang ketiga adalah organ daun. Daun ini memiliki fungsi yang penting untuk tumbuhan, terutama untuk proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis adalah sumber utama tumbuhan untuk memperoleh makanan. Hasil dari fotosintesis ini nanti yang digunakan untuk tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Daun sendiri pada tumbuhan itu memiliki beberapa macam bentuk. Pertulangan daun ada yang pertulangan daun melengkung, ada pertulangan daun menjari, ada pertulangan daun sejajar, dan ada pertulangan daun menyirip. Pertulangan daun menjari dan menyirip ini terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertulangan daun sejajar ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Organ yang keempat yaitu bunga. Bunga ini adalah organ yang memiliki fungsi utama sebagai organ kelamin atau sebagai organ reproduksi yang digunakan oleh pohon atau oleh tumbuhan untuk berkembang biak. Bunga ada dua macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga. Bagian bunga itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah kelopak, yang kedua mahkota, yang ketiga adalah benang sari, organ kelamin atau sel kelamin jantan, dan butik, sel kelamin betina. Ketika suatu bunga memiliki 4 bagian tersebut, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan butik, maka bunga tersebut termasuk ke dalam bunga lengkap. Sebaliknya, jika salah satu dari keempat bagian bunga tersebut tidak ada atau tidak dimiliki, maka bunga tersebut digolongkan ke dalam bunga tidak lengkap. Di sini diberikan contoh. Bunga lengkap adalah contohnya bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan bunga yang tidak lengkap contohnya ada bunga Kamboja dan ada bunga kelapa. Selain ada bunga lengkap dan tidak lengkap, bunga juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Untuk bunga sempurna adalah bunga yang dalam satu bunga itu memiliki 2 sel kelamin, yaitu sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Jadi dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari, itu disebut sebagai bunga sempurna. Sedangkan jika bunga tersebut hanya memiliki 1 sel kelamin jantan, yaitu hanya memiliki putik saja atau hanya memiliki benang sari saja, maka bunga tersebut digolongkan ke dalam bunga tidak sempurna. Contoh yang termasuk bunga sempurna diantaranya adalah bunga matahari. Jadi dalam satu bunga itu terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sekaligus. Sedangkan yang termasuk contoh bunga tidak sempurna itu contohnya adalah bunga salak.
Jadi bunga salak itu sel kelaminnya hanya ada satu macam. Dia hanya memiliki sel kelamin betina benang putik saja, atau dia hanya memiliki sel kelamin jantan benang sari saja. Bagian yang kelima, organ yang kelima, buah dan biji. Buah dan biji ini adalah perubahan dari bunga. Jadi ketika bunga mengalami proses penyerbukan dan pembuahan, nanti akan menghasilkan buah dan biji. Buah dan biji ini yang akan digunakan, akan berfungsi untuk proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi sekali lagi, buah dan biji ini fungsi utamanya sebagai organ perkembangbiakan. Untuk buah sendiri ada dua macam, bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati ini adalah buah yang berkembang atau berasal dari ovarium, bunga, kemudian dia berkembang menjadi buah setelah terjadi proses penyerbukan dan proses pembuahan. Sedangkan bunga semu adalah bunga yang terbentuk atau berasal dari bagian selain ovarium dari bunga, dan perkembangannya itu tanpa didahului dengan proses pembuahan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.